Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan aktivitas kita sebagai guru. Seperti biasa, kita akan membahas kembali bagian ke-16 ini, yaitu pembahasan soal tryout. Yang akan kita bahas adalah nomor 56 sampai 70. Ini merupakan soal asli FR di tahap ketiga nanti. Dan bagi Bapak Ibu, bagian ke-16 ini diperuntukkan yaitu bidang teknis untuk semua jurusan. Dan jika ingin mengikuti tryout, silakan cek link tryout di deskripsi video. Dan seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel edukasi official, kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share, karena dukungan Bapak Ibu sangat berarti untuk perkembangan channel kami, dan kami bisa tetap semangat untuk membahas soal-soal tryout. Baik, kita lihat bentuk soal nomor 56. Perhatikan soal nomor 56. Guru wajib memiliki sifat empati pada orang lain, toleransi pada orang lain, memiliki sikap dan kepribadian yang positif, serta melekat pada setiap kompetensi yang lain, dan mampu bekerjasama dengan orang lain. Hal tersebut termasuk jenis kompetensi A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial. Kita perhatikan di sini ada beberapa sifat yang harus dimiliki dan wajib dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu harus memiliki sifat empati, yang kedua sifat toleransi, yang ketiga sifat kepribadian yang positif, dan yang keempat yaitu mampu bekerja sama dengan orang lain. Hal ini termasuk jenis kompetensi untuk nomor 56. Perhatikan dari indikator tersebut, maka ini merupakan kategori kompetensi kepribadian. Berarti jawabannya adalah yang C. Perhatikan mengapa jawaban kompetensi kepribadian. Mari kita lihat pembahasan soal tersebut. Perhatikan untuk nomor 56 ini jawabannya adalah kompetensi kepribadian, yang mana salah satunya adalah bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial. Di sini ada sosial, yaitu bekerja sama orang lain, tim, empati pada orang lain, ya, dan kebudayaan nasional. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan. Di sini yaitu tadi ada kepribadian yang positif serta melekat pada setiap kompetensi yang lain. Ketiga yaitu menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, berarti pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa. 4. Menunjukkan etos kerja, ya, tanggung jawab yang tinggi. Di sini ada mampu bekerja sama tadi, berarti itu merupakan etos kerja yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. Yang 5. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Berarti ini semua merupakan adalah kepribadian. Berarti jawaban yang benar untuk nomor 56 ini adalah C, yaitu kompetensi kepribadian. Oke, kita lanjut. 57. Rumusan tujuan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat adalah, perhatikan indikatornya adalah rumusan tujuan pembelajaran yang berpusat pada siswa. A. Setelah dijelaskan guru, ya, siswa mampu menjelaskan faktor penyebab terjadinya gempa dengan tepat. B. Siswa disajikan materi PowerPoint mengenai kerusakan hutan. C. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu melaksanakan observasi. D. Setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Perhatikan indikator pada soal nomor 57 di sini adalah rumusan tujuan pembelajaran tersebut, yang mana berpusat pada peserta didik. Yang paling tepat adalah untuk nomor 57 ini perlu kita ketahui adalah, maka
untuk tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di sini adalah setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Berarti untuk nomor 57 jawabannya di tepat sini adalah D. Ya. Oke, kita lihat pembahasan. Perhatikan, opsi A ini termasuk teacher center learning, yaitu A, B, C, D. Ya. Terus yang opsi B berpusat pada teacher center learning, yaitu pada kondisinya, pada kondisinya. Yang C, opsi C ini termasuk student center learning, yaitu siswanya. Di sini ada audience, siswa, behavior dan condition. Dan D ini termasuk siswa, atau opsi D ini termasuk student center learning, yaitu A, B, C, D. Ya, karena di sini berpusat pada siswa, maka kita perhatikan opsi D, yaitu termasuk student. Karena setelah siswa telah mengamati tumbuhan, siswa mampu menyebutkan 6 kata tanya dengan tepat. Berarti jawabannya adalah D. Ya, oke. Lanjut. Nomor 58. Salah satu tujuan adanya rubrik penilaian adalah siapapun yang melakukan koreksi jawaban dengan berpedoman pada rubrik penilaian, maka hasilnya akan relatif sama. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian: A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Objektif, D. Sistematis, dan E. Akuntabel. Perhatikan di sini mengenai tentang rubrik penilaian. Di sini ada indikatornya, yaitu siapapun yang melakukan mengoreksi maka akan mendapat penilaian hasil relatif yang sama. Artinya tidak memandang siapa yang mengoreksi, latar belakang yang mengoreksi. Siapapun yang mengoreksi, ya, maka pedoman pada rubrik penilaian hasilnya akan relatif sama. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian. Perhatikan pada 58 ini merupakan penilaian objektif. Mengapa penilaian objektif? Kita perhatikan. Pada opsi C ini adalah objektif. Karena pembahasannya adalah di sini berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Ya, perhatikan di sini yang objektif itu adalah tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Arti dari subjektivitas penilai sini adalah tidak melihat latar belakang, budaya, agama, ras apapun. Siapapun yang mengoreksi, apabila dia mendapatkan nilai yang baik, maka tetap baik atau bagus, seperti itu ya. Oke, berarti jawabannya adalah C, yaitu objektif. 59. Guru tidak perlu mendatangkan objek tertentu ke ruang kelas, ya, karena tidak memungkinkan dari segi pengadaannya. Pernyataan tersebut sesuai dengan manfaat sumber belajar, yaitu sumber belajar dapat, perhatikan, A. memberikan informasi akurat dan terbaru, B. memperluas wawasan anak, C. meningkatkan motivasi belajar, D. mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Perhatikan, di sini guru tidak perlu mendatangkan objek tertentu. Arti dari objek tertentu di sini adalah sesuatu yang tidak memungkinkan yang dibawa ke dalam ruangan kelas tersebut. Gitu. Karena ada beberapa faktor. Maka hal ini adalah sesuai dengan manfaat sumber belajar, yaitu sumber belajar dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Berarti jawabannya adalah D, yaitu sesuai dengan indikator tersebut. Kita perhatikan, manfaat sumber belajar antara lain yaitu memberi pengalaman belajar, 2. mengatasi keterbatasan dan waktu, 3. dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas, 4. dapat memberi informasi yang akurat dan terbaru. Oke ya, itu manfaat dari sumber belajar. Kita lanjut nomor 60.
Rumusan tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT. Perhatikan, tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT. Itu indikatornya. A. Setelah melihat video di YouTube, siswa dapat menjelaskan salah satu gejala gunung meletus dengan benar. Perhatikan. B. Setelah membaca dan menggunakan HP, ya, siswa mampu mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Oke, lanjut. C. Setelah mengamati pertumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan dengan benar bentuk dan fungsi bagian tubuh yang baik. Oke. D. Setelah mengamati amuba melalui mikroskop, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri mikroorganisme dengan benar. Ingat, di sini kata kuncinya adalah rumusan 7 pembelajaran yang mengintegrasikan ICT. Pada tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT tersebut adalah maka siswa diminta untuk mengamati terlebih dahulu. Berarti siswa mengamati tumbuhan di halaman, siswa mampu menyebutkan dengan benar bentuk dan fungsi bagian tubuh yang baik. Berarti jawabannya adalah yang C. Karena yang mengintegrasikan ke ICT. Perhatikan pembahasan. Mengapa jawabannya C? Ya, karena di sini adalah mengintegrasikan ICT, maka siswa terlebih dahulu mengamati. Ya, jadi siswa diminta untuk mengamati tumbuhan di halaman, dan setelah itu siswa mampu menyebutkan dengan benar di sini bentuk dan fungsi bagian tubuh yang baik. Oke, nomor 61. Tujuan pembelajaran, ya, ditentukan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang diinginkan dengan mempertimbangkan A. Potensi peserta didik, lingkungan, dan tingkat keluasan dan kerumitan materi KD. B. Potensi peserta didik, biaya yang tersedia, dan kemampuan guru. C. Potensi peserta didik, lingkungan belajar, dan kemampuan guru. D. Potensi peserta didik dan lingkungan belajar. Perhatikan indikatornya, yaitu di dalam tujuan pembelajaran ditentukan berdasarkan dengan IPK atau disebut dengan indikator pencapaian kompetensi yang diinginkan dengan mempertimbangkan, yaitu pertama potensi dari peserta didik, yang kedua lingkungan, dan yang ketiga tingkat keluasan dan kerumitan materi KD. Berarti jawabannya benar adalah opsi A. Oke, kita lihat. Dalam mengembangkan indikator perlu mempertimbangkan pertama, 1. Tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. 2. Karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. 3. Potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Yang mencakup semua tadi di sini adalah potensi peserta didik, berarti masuk kategori ketiga, yaitu potensi. Ya, setelah itu ada lingkungan, di sini juga ada lingkungan atau daerah. Dan berikutnya yaitu mengenai tentang materi KD, yaitu terletak pada nomor 1, yaitu tuntutan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam KD. Berarti jawabannya adalah A untuk nomor 61. Kita lanjut nomor 62. Butir tes yang paling tepat untuk mengukur ketercapaian indikator menyajikan data waktu dan arah angin di pantai. Kemudian siswa diminta untuk A. Mencari tahu pengaruh waktu terhadap arah mata angin. B. Menentukan waktu saat arah
angin tertentu. C. Berdiskusi secara berkelompok. D. Mempresentasikan hasil percobaan, hubungan waktu, dan arah angin. Perhatikan, indikator untuk nomor 62 ini adalah butir tes yang paling tepat untuk mengukur ketercapaian indikator, menyajikan data, waktu, dan arah angin di pantai. Berarti jawabannya di sini adalah untuk mengukur ketercapaian, maka dapat atau tidaknya siswa dalam mempresentasikan hasil percobaan, hubungan waktu, dan arah angin. Berarti jawaban nomor 62 adalah D. Kita lihat. Menyajikan termasuk ke dalam ranah keterampilan praktik. Oke. Mencari tahu pengaruh waktu terhadap arah mata angin. Ini pengetahuan critical thinking. Menentukan waktu saat arah angin tertentu. Ini pengetahuan applying. Berdiskusi secara berkelompok. Ini keterampilan kolaborasi. Dan mempresentasikan hasil percobaan hubungan waktu dan arah angin. Ini merupakan keterampilan praktik. Oke ya. Berarti jawabannya D. Lanjut. Nomor 63. Tujuan pembelajaran ya dalam RPP berorientasi HOT bila A. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat rendah. B. Menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. C. Mengandung unsur A, B, C dengan redaksi yang jelas. D. Mengandung unsur-unsur baru. Perhatikan, di dalam tujuan pembelajaran ya yang termuat dalam RPP tersebut yaitu berorientasi HOT. Artinya berpikir tingkat tinggi ya. Berarti di dalam membuat tujuan pembelajaran yang termuat dalam RPP itu harus menggunakan kata kerja operasional atau KKO kategori berpikir tingkat tinggi karena di sini berorientasinya HOT. Berarti jawaban untuk nomor 63 di sini adalah B, yaitu menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Kita lihat. Tujuan pembelajaran dalam RPP berorientasi HOT adalah menggunakan kata kerja operasional kategori berpikir tingkat tinggi. Karena HOT ya. Untuk nomor 63 ini sudah cukup jelas. Perhatikan nomor 64. Perhatikan hal-hal berikut. 1. Kompetensi dasar. 2. Indikator pencapaian kompetensi. 3. Tujuan pembelajaran. 4. Kegiatan pembelajaran. Dari 4 komponen RPP tersebut, manakah yang paling memungkinkan terbanyak? Yaitu diintegrasikan oleh unsur-unsur pembelajaran abad 21. Oke, A1, B2, C3, D4. Maka yang memungkinkan terbanyak diintegrasikan oleh unsur pembelajaran abad 21 ini adalah kegiatan pembelajaran. Berarti jawabannya adalah D. Kita perhatikan. Unsur pembelajaran abad 21 adalah 4C, yaitu critical thinking and problem solving. Kita perhatikan, kita tandai supaya lebih mudah. Yaitu pembelajaran abad 21 ini adalah 4C, yaitu critical thinking and problem solving, kolaborasi, komunikasi, dan creative thinking and inovasi. Unsur pembelajaran abad 21 yang paling banyak diintegrasikan atau dikembangkan pada RPP adalah langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran. Berarti jawabannya adalah D. Ya, cukup jelas. Nomor 65. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK berorientasi HOT yang paling tepat adalah, perhatikan, IPK berorientasi HOT yang paling tepat adalah A. Siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. B. Siswa mampu menjelaskan tentang macam kata tanya. C. Siswa mampu menyebutkan macam-macam kata tanya. D. Siswa mampu menerapkan macam-macam kata tanya. Perhatikan, untuk nomor 60 ini adalah IPK.
IPK yang berorientasi pada HOT yang paling tepat adalah yaitu siswa mampu menulis kata tanya dengan bahasa yang benar. Berarti jawabannya adalah A. Kita perhatikan. Untuk IPK berorientasi HOT dikembangkan untuk menguji level berpikir kritis, yakni analitis, sintesis C4, evaluasi C5, dan mencipta C6. Perhatikan, untuk opsi A ini, yang mana siswa mampu menulis ini masih kategori C4 dan C6. Mengapa? Ya, karena secara analisis dia langsung mencipta, membuat, jadi menulis tadi ya, langsung menulis gitu. Sedangkan opsi B ini menjelaskan ini C2, ini mengenai pemahaman. Yang C ini menyebutkan ini kategori C1, ini hanya ingatan. Dan D ini menerapkan, ini kategori C3 yaitu penerapan. Berarti jawabannya adalah A. 66. Contoh ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran berpusat pada siswa yang paling tepat ialah A. Siswa bertanya dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. B. Guru memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. C. Siswa disajikan materi PowerPoint yang berkaitan dengan materi sebelumnya. D. Siswa diberikan pertanyaan yang berkaitan dengan materi sebelumnya. Perhatikan indikatornya, yaitu tadi contoh ilustrasi deskripsi kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Maka untuk nomor 66 ini, yang mana karena dia berpusat pada siswa, siswa bertanya atau bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Karena ini berpusat pada siswa. Oke, kita lihat. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya, ini disebut dengan student center learning. Karena tadi berpusat pada siswa, maka kita harus yaitu memperhatikan yaitu berpusat pada siswa tersebut ya, atau disebut dengan student center learning gitu ya. Sudah jelas ya. Lanjut nomor 67. Di bawah ini contoh pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT adalah A. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis. Ini indikatornya atau kata kunci untuk A ini menganalisis. B. Siswa melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan. Dan C. Siswa melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan. D. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat memahami. Perhatikan di sini, yaitu indikatornya adalah contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Ya HOT, ya. Berarti kita perhatikan dari indikator tadi, yaitu menganalisis, menjelaskan, dan memahami. Kita perhatikan di sini, maka jawabannya adalah sudah tentu pasti A, yaitu HOT, berarti dia menganalisis. Ya, menganalisis. Perhatikan, karena menganalisis ini udah levelnya C4, sedangkan menjelaskan dan memahami itu masuk ke level C2. Oke, untuk nomor 67 ini cukup jelas. Nomor 68. Bu Rami adalah guru bahasa Indonesia. Hari ini dia akan mengajar kepada siswanya cara menentukan jenis paragraf. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya dengan tepat. Komponen tujuan pembelajaran yang kurang dari H tersebut adalah A. Condition, kondisional. B. Behavior. C. Condition and degree. D. Audience. E. Degree. Perhatikan untuk nomor 68 ini. Maka pada komponen tujuan pembelajaran ini yang kurang adalah kondisinya. Perhatikan. Berarti jawabannya adalah yang A. Kita lihat di sini. Pembahasan audiens itu ada siswa. Jadi kita
perhatikan yang disebut audien itu adalah siswa. Di sini ada kata siswa. Inilah disebut dengan audiens. Sedangkan behavior itu adalah menentukan jenis paragraf. Ya, tadi ini. Yaitu menentukan jenis paragraf ini disebut dengan behavior. Sedangkan konditionnya tidak ada, degree ini yaitu dengan tepat, ini dengan tepat. Berarti dengan tepat ini adalah degree. Berarti yang tidak ada adalah konditionnya, ya. Maka jawabannya adalah A. 69. Pak Susilo mengadakan penilaian tentang KD pengaruh peredaran uang terhadap laju inflasi. Kriteria ketuntasan belajar pada KD ini adalah 70. Penilaian menggunakan instrumen penilaian teks tertulis bentuk pilihan ganda, banyaknya 20 butir. Masing-masing soal memiliki bobot yang sama. Setiap jawaban benar mendapat nilai 5, sehingga skor maksimum siswa menjawab benar. Seluruh soal adalah 100. Budi ternyata hanya menjawab 10 soal dan dia diberi nilai oleh Pak Susilo 50. Hal ini berarti Pak Susilo telah menerapkan prinsip penilaian. Perhatikan di sini. Artinya Pak Susilo ini sudah menentukan yaitu KKM terlebih dahulu pada KD tersebut, yaitu pada KD pengaruh peredaran uang terhadap laju inflasi itu sebesar 70. Ya, KKM-nya 70. Ya. Setelah itu soalnya jumlahnya 20. Masing-masing soal memiliki bobot soal yang sama, yaitu 5. Maka apabila betul semua, dapatlah nilai 100. Ternyata si Budi ini mendapat nilai atau jawaban yang benar adalah 10 soal. Dan Pak Susilo tersebut memberikan nilai 50. Kita kalikan sini aja. 5 kali 10 berarti 50. Berarti sesuai ya. Berarti siswa tersebut tadi mendapat nilai 50 yang diberikan oleh Pak Susilo adalah sesuai. Hal ini berarti Pak Susilo telah menerapkan prinsip penilaian A terbuka, B sahih, C beracuan kriteria, D adil, E objektif. Perhatikan nomor 69. Maka jawabannya adalah C, yaitu beracuan kriteria. Karena sini tadi adalah bahwa Pak Susilo sudah menentukan KKM terlebih dahulu pada KD tersebut, yaitu 70. Ya. 70. Sedangkan banyak butir soalnya adalah 20. Masing-masing soal jika benar dapat nilai 5. Kalau 5 dikali 20 dapatlah nilai maksimal yaitu 100. Sedangkan Budi dia menjawab benar 10 soal. Maka Pak Susilo memberi nilai 50. Kita kalikan aja di sini. Kalau dia benar 1 berarti 5. Kalau benar 10 tinggal 5 kali 10 adalah 50. Berarti sesuai. Sesuai dari KKM atau kriteria yang sudah ditentukan. Berarti Pak Susilo tersebut telah menerapkan prinsip penilaian yaitu beracuan kriteria. Kita lihat pembahasan. Mengenai tentang prinsip penilaian itu ada namanya sahih. Ya, perhatikan kita tandai supaya lebih mudah, Bapak Ibu. Oke, yang pertama adalah sahih. Sahih ini yaitu berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Yang kedua yaitu objektif. Ya. Arti dari objektif di sini adalah tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai, dan yang ketiga adil. Adil di sini adalah artinya tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus atau tidak melihat dari latar belakang agama, budaya, suku, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender tersebut. Itu disebut dengan adil. Berikutnya yaitu mengenai tentang penilaian tadi adalah ada yang disebut dengan terpadu. Ya, di sini terpadu. Yang dimaksud dengan terpadu sini adalah satu komponen yang tak terpisahkan, itu disebut dengan terpadu. Dan kelima adalah terbuka. Di sini yang disebut dengan terbuka adalah
prosedur penilaian, yaitu kriteria penilaian dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan, di sini siswa tersebut. Dan keenam yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Yang dikatakan menyeluruh adalah mencakup semua aspek kompetensi, afektif, kognitif, dan psikomotor, dan berkesinambungan yaitu untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Yang ketujuh yaitu sistematis. Di sini disebut dengan sistematis adalah dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Yang kedelapan yaitu beracuan kriteria. Di sini berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan, yaitu ukuran kompetensi yang ditetapkan. Yang kesembilan adalah akuntabel. Akuntabel di sini adalah dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Berarti sesuai dengan akuntabel. Inilah tadi disebut dengan prinsip penilaian, ada 9. Lanjut nomor 70. Pak Rian terkenal sebagai guru yang tegas dan disiplin. Setiap kali mengadakan penilaian, beliau selalu memasukkan unsur kejujuran peserta didik sebagai bagian dari penilaian. Peserta didik yang menyontek akan diberi nilai 0 dan wajib mengikuti penilaian pengganti di jam pulang sekolah. Dalam hal ini, Pak Rian telah menerapkan prinsip A. Sahih, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Beracuan kriteria. Perhatikan. Di sini Pak Rian mengadakan penilaian itu memasukkan unsur yaitu kejujuran. Ya. Peserta didik. Jika dia nanti menyontek, maka akan diberikan nilai 0 dan wajib mengikuti penilaian pengganti di jam pulang sekolah. Berarti untuk nomor 70 ini artinya apa? Yaitu menyeluruh. Mengapa menyeluruh? Yaitu mencakup 3 kompetensi. Karena kan yang dinilai Pak Rian itu bukan dilihat dari hanya hasil ulangan atau kognitifnya atau prakteknya, namun di sini ada sikap, yaitu sikap kejujuran. Ya, berarti dia menerapkan prinsip menyeluruh. Berarti jawabannya C. Oke, kita lihat. Menyeluruh dan berkesinambungan berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai. Oke, berarti sudah jelas ya jawabannya C, karena ada tadi prinsip penilaian ada 9, sahih, objektif, menyeluruh, sistematis, beracuan kriteria, dan lain-lainnya. Oke, pembahasan tryout yang ke-16 ini semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sekali lagi kami mohon dukungan dengan cara like, subscribe. Semoga dukungan Bapak Ibu berarti bagi kami dan bisa berkembang channel ini, dan kami tetap semangat untuk memberikan yaitu pembahasan tryout berikutnya. Sekali lagi silakan lihat link di deskripsi video. Sudah kami tayangkan, sudah kami cantumkan yaitu 5 link tryout dan akan kami tambah lagi sampai pembahasan tahap ketiga selesai. Oke, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.